Kula nuwun. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar. Sahabat UMKM, sahabat kreasi, sahabat inovasi. Saya bersama Pak Si. Pak Si ini di awal-awal dulu ini seorang tukang sapi karena memang memelihara sapi. Tapi hari ini saya berada di rumah produksi, juga gerai untuk menjajakan hasil produksi. Seperti inilah kondisi dari sapi, kemudian susu yang diperah sendiri, kemudian diolah menjadi beberapa produk yang ada di sini. Salah satunya ada steak dari susu, kemudian susu segar sendiri, dan ada yogurt. Pak Si, ini kapan mulai mencoba membuat yogurt sendiri, Pak? Kalau yogurt saya mulai Maret 2021. Maret 2021. Masa pandemi, pas pandemi. Artinya 21, 22, 23, 2 tahun lebih sedikit ya. Ya. Jadi tempo lalu kita masih sangat trauma dengan kata-kata pandemi karena memang mencekam, tetapi ternyata ada hikmah di balik musibah, dan salah satunya Pak Si ini. Selain membuat yogurt yang sudah malang melintang di produknya, maksudnya di Kabupaten Semarang, ini satu hal yang menarik. Saya mau mengorek sedikit tentang background yang ada di belakang ini. Jadi ada program pembelajaran Leadership Development Program LDP 3 batch 9 dari BUMN, dari PLN. Ini ceritanya gimana, Pak? Bisa diceritakan, Pak? Nah, ya, jadi kemarin itu udah ada WA masuk dari IO pelatihan dari Surabaya, yang katanya ada kegiatan leadership development ini, yang para pesertanya itu calon manajer dari BUMN. Nah, mereka ditugaskan ke pelaku UKM untuk menggali permasalahan di UKM di Kabupaten Semarang. Jadi di situ katakanlah saya yang ditunjuk kemarin. Itu kan saya bikin outlet ini sudah 2 tahun ya, Mas. Tapi perkembangannya baru seperti ini. Nah, harapannya dari mereka itu dengan adanya teman-teman yang peserta Bintang itu masuk ke sini, itu saya harus bisa lebih berkembang dari ini. Makanya kemarin ada kegiatan di sini selama 4 hari, ya alhamdulillah bisa menggugah inspirasi. Oke, mendorong semangat ya. Ya, betul. Oke. Betul. Oke. Pak Si, sedikit banyak nih, Pak Si kan bergandengan dengan dinas terkait, karena ketika kita bicara susu tentu ada dinas terkait di sini, peternakan, bisa juga perkebunan, dan untuk produknya sendiri dinas perindustrian perdagangan. Ada enggak peluang-peluang itu sebenarnya untuk teman-teman UMKM di Kabupaten Semarang? Ada banyak peluang. Tinggal kita, kalau bahasa saya itu pasang pondasi kita itu yang kuat saja. Jadi branding diri. Nah ini sahabat UMKM, memang pada dasarnya sebuah usaha, selain niat yang menggebu, kalau lebih semangatnya semangat 45, tapi tidak hanya dibutuhkan hanya niat, tapi satu gerakan. Nah, Pak Si tadi menyampaikan pondasi. Ketika kita bicara pondasi, sebenarnya kita bicara tentang produktivitas. Nah, produktivitas ini banyak faktor yang akan menjadi indikatornya untuk menjadi produktif. Salah satunya bahan baku itu sendiri, kemudian ada
tempat, ada modal, dan ada proses produksi. Nah, bicara tentang produksi, tadi saya sudah tanya sama Ibu Si, yang kebetulan namanya Ibu Su sebenarnya. Nah, terkait dengan produksi, tentu ada SOP yang tentunya menjadi tujuan untuk kualitas produk itu setidaknya layak dikonsumsi atau bagus atau lebih dari standar untuk jualan-jualan pada umumnya. Nah, di sini juga didampingi oleh dinas, ada semacam legalitasnya ya. Iya, betul. Kita bicara UMKM tentu tidak lepas dari legalitas produk. Pak Si, setelah 4 hari kemarin ada dari LDP ini, terus yang sangat mencolok Pak bagi Pak Si itu apa Pak? Jadi gini, sangat mencolok sudah secara tampilan. Outlet saya sekarang sudah ya lumayan modern lah. Ya. Dari kasir sudah kelihatan tampilannya, dari rak, dari papan nama pinggir jalan yang dulu kecil, sekarang di Grace Cup jadi besar. Raknya pun modern. Sistem pembukuan kasir pun sekarang seperti di tersistem seperti di minimarket lah. Keren. Sahabat UMKM, tentu Anda yang melihat tayangan ini, saya yakin kepingin piye carane lah. Dengan pertanyaan piye carane, tentu ini sebenarnya bukan satu jawaban penting, tapi saya yakin Pak Si ini karena terpilih salah satunya dari program ini, tentu Pak Si juga punya tadi yang dikatakan pondasi. Pondasi bagi Pak Si sendiri itu sebenarnya seperti apa dan bagaimana Pak? Ya kita bicara yang ini aja ya. Katakanlah kesiapan pasang pondasi kita, jaring-jaring kita itu, saya tanya ke namanya Mbak Ade, IO-nya itu. Jadi kok dapat nomor saya dari mana Pak? Mbak? Dari IG-nya Pak Si. Ternyata kita sering upload di media sosial, itu dari Surabaya aja tahu. Padahal orangnya belum pernah ke sini kan. Nah, satu dari media. Iya, media. Kedua Pak. Yang kedua nama kita. Jadi jaga benar-benar nama kita. Katakanlah kita kalau di dinas ya Mas, itu jangan sampai Pak Si. Jadi kalau perilaku kita itu kurang menyenangkan di beberapa dinas, kan otomatis alah Pak Si orangnya gini. Tapi beda mana, oh itu Pak Si yang gini. Secara otomatis mereka itu akan mengingat kita, tapi mengingat kebaikannya. Berarti ini tentang relationship ya, relasi gitu ya. Nah, kalau bahasa saya pondasi. Jadi jaring-jaring kita harus kuat. Untuk produktivitas sendiri Pak, ini sebenarnya kan walaupun kita nggak bicara tentang disiapkan, artinya kan sudah berjalan. Nah, tentang produktivitas sendiri itu kan saya pikir ini yang paling urgent, paling penting. Untuk produktivitas sendiri Pak Si bagaimana Pak? Produktivitas? Iya, keseharian, terus proses produknya itu artinya kan lebih intens. Kemudian pemasarannya Pak Si sendiri yang walaupun mungkin lebih ke manual, tetapi kan memang sudah berjalan. Itu kan juga harus dipersiapkan. Nah, seperti apa itu Pak? Kalau kesiapan, nah ini mungkin dari teman-teman UKM, kalau saya kan gini, jadi sekali saya masuk ke suatu usaha, itu secara totalitas orang serumah itu kita support usaha ini. Jangan sampai kita menduakan usaha tersebut. Ya, jadi saya, istri saya, anak saya, alhamdulillah sekarang ada yang bantu-bantu produksi. Itu semua kita bisa mencari nafkah di sini. Jadi anak istri itu digaji Mas di sini. Jadi supportnya totalitas ya? Totalitas, harus totalitas supaya hasilnya nanti maksimal. Pak Si, ini menarik. Mudah-mudahan menjadi inspirasi. Pak Si, sebenarnya awal dari usaha ini tuh Pak Si dengan sapi berapa Pak? Karena kalau kita bicara produktivitas, setiap harinya butuh bahan baku yaitu susu. Nah, ini kan terkait dengan
penghasil produk susu yaitu sapi. Sapinya sendiri gimana Pak? Kalau sekarang susu saya kurang, sudah ambil di kelompok. Oke, artinya produksi menggunakan bahan lebih banyak, jadi sudah ada asupan gitu ya, Iya, dari bahan baku dari luar, dari kelompok warga sekitar. Sahabat UMKM, sahabat kreasi, sahabat inovasi, hal menarik ada, saya simpulkan 3 tadi yang presentasi. Yang pertama itu tentang media, kayaknya kita nggak pernah terfikirkan, tapi ternyata Penting. impact dari media sendiri sangat luar biasa. Kemudian yang kedua tadi, yang kedua ini Branding diri. branding. Nah, artinya branding ini lebih kompleksnya juga relasi. Kita menjalin relasi yang tentunya harus baik, ini syarat kepada siapapun, terlebih dengan dinas-dinas terkait. Karena memang kita berada di kemitraan di dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Semarang. Kemudian yang ketiga, ini yang support yang luar biasa, yaitu totalitas dari keluarga itu sendiri untuk benar-benar mensupport sebuah produk yang ingin dibesarkannya. Jadi support, fokus, kemudian kolaborasi bareng satu keluarga. Nah, sekarang kita lihat Nih Mas, produknya. produknya. Oke. Ini anu Mas Bud, ini yogurt. Kenapa kok saya bikin yogurt stik kecil-kecil? Saya sebelum pandemi itu kan bikinnya permen susu dan stik susu. Jadi kita bermain di wisata, toko oleh-oleh. Pandemi siapa sih yang nggak collab sama pandemi? Semua orang collab. Selama setahun jadi Maret 2020 sampai Februari 2021 itu saya hanya khusus jualan bahan baku susu segar. Dan saya mengambil kesimpulan karena kalau pandemi ini berkepanjangan kita tetap nggak bisa bangkit. Saya kenapa bikin yogurt kecil-kecil 1000-an? Sasaran saya itu malah di kampung. Jadi untuk anak-anak SD, anak-anak TK itu ini harga terjangkau Mas. Minuman sehat, tapi untuk anak-anak kampung terjangkau. Iya kan? Hanya Rp1.000. Nah, itu salah satu alasan saya kenapa saya bikin yogurt. Karena memang pandemi ini kita tidak tahu kapan berakhirnya waktu itu. Dan alhamdulillahnya lagi, saya bikin tempat produksi. Setelah bikin tempat produksi, ternyata lagi-lagi dari media sosial. Orang Bepom lihat saya sudah produksi yogurt, saya dihubungi, Pak, siap di audit. Saya bilang siap. Ternyata saya tahun ini dapat pendampingan dari Bepom. Jadi untuk perizinan ini, Agustus bulan ini, saya sudah audit kedua. Kemarin sudah audit, sudah ada revisi, laporannya sudah kita sampaikan. Minggu ketiga besok ini audit kedua, membuktikan laporan yang saya kirimkan ke Bepom. Sahabat UMKM, sahabat kreasi, sahabat inovasi, inspiratif, sangat inspiratif. Nah, mudah-mudahan untuk teman-teman lain, terutama yang peternak sapi, terutama yang suka berkreasi, nih, susu yogurt hanya dengan Rp1.000. Tapi pemasaran ini sampai kemana aja Pak? Itu ada di Pekalongan, ada di Pati, Ungaran, Semarang, Kendal, Magelang. Anda yang ingin belajar, Anda yang ingin menjadi reseller, call me. Oke, semoga punya susu Paksi. Oke, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.